Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kami ingin memperkenalkan aplikasi yang saya dan tim saya rancang, yaitu saya sendiri, Jawara Kurniawan Adiguna, lalu ada Galang Adika Ramadan, lalu ada Muhammad Reza Pahlevi, serta Zulfani Shiva. Aplikasi yang kami rancang ini membantu remaja dan orang tua dalam menjaga dan merawat kesehatan mental mereka secara mandiri. Lalu, bagaimana cara memulai menggunakan aplikasi ini? Pengguna cukup melakukan registrasi dengan mengisi informasi dasar seperti nama, lalu email, dan kata sandi. Jika sudah memiliki akun juga bisa langsung login ke dalam aplikasi. Setelah masuk, pengguna akan diminta untuk memilih peran apakah memilih sebagai remaja atau orang tua. Peran ini akan menentukan tampilan dan fitur yang ditampilkan selanjutnya, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih personal dan relevan dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini kita akan memilih sebagai pengguna yaitu remaja. baik di tampilan pengguna remaja sendiri itu ada 5 fitur. Yang pertama ada dashboard. Di dashboard sendiri itu terdapat 3 chart. Yang pertama perkembangan mood, kemudian komposisi perasaanmu, dan hari paling aktif kamu. Untuk datanya sendiri itu diambil dari data-data yang ada di mood tracker, jurnal harian, dan tentang mingguan. Di sebelah kanannya juga di sebelah kanannya ada sapaan. Di situ tertera Halo Remaja T1. Di bawahnya ada kata-kata dan kemudian di bawahnya lagi ada fokus hari ini. Itu hanya tambahan saja dan kemudian ada aktivitas terkini. Itu mengambil data juga dari mood tracker dan juga jurnal. Karena sekarang belum ada yang ditambahkan, maka masih nol. Kemudian lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu mood tracker. Di mood tracker sendiri itu ada beberapa emoji yang bisa kita pilih. Antara lain ada senang, sedih, marah, bingung, cemas, dan juga netral. Kita coba untuk memilih emoji senang, kemudian kita menambahkan catatan, saya senang, kemudian kita bisa membagikan entry ini kepada orang tua ataupun tidak, dan kita simpan. Oke, disimpan. Kemudian kita bisa edit catatan barusan, dan alhasil akan terupdate lagi menjadi yang baru. Kemudian kita bisa menghapusnya juga. Kita tekan lagi dan tekan tombol hapus, kemudian terhapus. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu tantangan mingguan. Di tantangan mingguan sendiri itu ada beberapa tantangan yang bisa kita lakukan. Kita ambil salah satu, membereskan ruangan pribadi. Di sini ada detail tantangan, ada deskripsi, durasi target, dan juga targetnya untuk remaja. Kita mulai tantangannya. Di situ akan tertera waktu berjalan, yaitu 10 menit, dan kita bisa menyelesaikannya sebelum 10 menit itu. Kita selesaikan, kemudian kita bisa memberikan feedback atau catatan pengalaman, dan kita pun bisa membagikan progres ini ke orang tua ataupun tidak. Konfirmasi selesai dan otomatis datanya akan tersimpan di riwayat tantangan.
Di lewat tantangan sendiri bisa juga kita hapus. Semisal ada kesalahan, jadi kita hapus. Kemudian bisa juga kita edit dan sudah terupdate menjadi yang baru. Oke, kita kembali ke, sebelum itu ada juga buat tantangan baru. Di fitur ini bisa juga kita membuat tantangan baru untuk targetnya bisa untuk semua remaja ataupun orang tua sendiri. Kita misalkan kita membuat tantangan jalan-jalan di sore hari. Deskripsinya jalan-jalan di sekitar UII. Durasi targetnya 15 menit. Targetnya remaja. Oke, kita simpan dan otomatis tertambahkan di daftar tantangan. Selain itu, kita juga bisa mengedit tantangan yang ada. Kita bisa mengedit semuanya, deskripsinya bisa, judulnya juga bisa diedit. Semuanya bisa diedit melalui tombol edit itu. Kita edit dan otomatis terupdate. Kemudian jikalau semisal sudah ada tantangan yang sudah selesai, kita bisa menghapusnya dengan fitur menghapus. Kita tekan dulu tantangannya, kemudian hapus tantangannya. Maka otomatis dari daftar tantangan akan terhapus juga. Baik, lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya itu ada jurnal harian. Di jurnal harian ini kita bisa menuliskan catatan, yaitu sebuah jurnal ini dilakukan setiap hari. Oke, kita juga bisa membagikan ke orang tua ataupun tidak, dan kita bisa menyimpannya, dan otomatis tersimpan di riwayat jurnal. Kita juga bisa mengeditnya, dan otomatis akan terupdate. Kemudian bisa dihapus juga. Oke, otomatis terhapus. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Ada fitur profil. Di fitur ini sendiri sudah otomatis ada data yaitu username dan email. Kemudian kita bisa menambahkan nama lengkap. Kita isi nama lengkapnya, kemudian tanggal lahir, nomor telepon, dan juga kita bisa menghubungkan dengan akun orang tua. Misal nama orang tuanya adalah orang tua tes, kemudian kita simpan profilnya. Otomatis nanti jika orang tua login dengan nama orang tua tes, maka data-data yang dilakukan oleh remaja akan tersimpan di parent insight yang ada di fitur orang tua. Kemudian kita juga bisa mengganti kata sandinya yang pada awalnya kata sandinya satu, kemudian diganti dengan yang lainnya. Otomatis akan terganti. Oke, demikian untuk halaman di remaja, dilanjutkan dengan halaman di orang tua. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan di bagian dashboard orang tua. Setelah remaja mentautkan akunnya ke akun orang tua dengan memasukkan username orang tua, kita langsung bisa login dengan akun orang tua itu. Di sini kita bisa ada pilihan pilih anak karena sebelumnya sudah ditambahin.
Jadi di sini ada dua pilihan anak. Untuk saat ini kita pilih yang ini. Di sini akan langsung muncul status mood, aktivitas jurnal, dan progres tantangan. Tapi karena sebelumnya belum ada input, jadi di sini masih tertulis nol. Dan di sini ada juga komposisi mood. Eh, di sini contohnya apabila sedang sedih, senang, bingung, maka akan terlihat jelas bagaimana komposisi dari mood itu. Selanjutnya di sini ada fitur Parent Insight. Di dalam ini versi lebih detailnya. Jadi di dalam sini kita bisa melihat catatan, suasana hati, dan jam inputnya, dan juga tanggalnya. Di sini juga ada fitur untuk melihat rentang waktunya. Ada minggu terakhir, bulan ini, 3 bulan terakhir, dan rentang custom. Di sini juga ada riwayat jurnal dan riwayat tantangan yang sudah ditambahkan oleh akun remaja tersebut. Di bagian tantangan, sama seperti yang ada di dashboard remaja, kita bisa mengedit, menghapus, dan mulai tantangan. Dan kita juga bisa melihat riwayat tantangan yang sudah dilakukan oleh remaja yang sudah kita kaitkan tersebut. Kita juga bisa mengedit dan hapus riwayatnya. Lalu, bagian profil eh, sejauh ini sama, ada nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, email, dan nomor telepon. Perbedaannya cuma tidak ada pilihan untuk mengaitkan akun wali. Terus masih sama di sini ganti kata sandi, masih berfungsi seperti sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Demikian penjelasan dan perkenalan mengenai aplikasi yang kami rancang yang bernama MeTime. MeTime diharapkan bukan hanya menjadi sebuah aplikasi, tapi juga menjadi sebuah ruang refleksi dan dukungan yang dirancang untuk membantu remaja dan orang tua menghadapi tantangan mental sehari-hari dengan cara yang sederhana, aman, dan bermakna. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami sangat terbuka untuk pertanyaan, masukan, atau diskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.